Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Rafaunida dengan NPM 10090221036. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung angkatan 2021. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gaya Bahasa Digital Generasi Z terhadap Keutuhan Bahasa Indonesia di Media Sosial Instagram. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia. Maka, sudah sepatutnya kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk melestarikan bahasa Indonesia ini. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi ini tuh tidak akan dapat tumbuh dan berkembang. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ini tuh akan mulai bergeser dan mulai tergantikan oleh bahasa-bahasa Indonesia yang populer atau yang sering kita sebut dengan bahasa gaul. Nah, perubahan pemakaian bahasa Indonesia ini tuh ternyata sering kali dijumpai pada generasi-generasi Z. Generasi Z ini tuh merupakan kelompok yang lahir antara pertengahan tahun 1997-an hingga tahun 2010-an. Bahasa yang digunakan oleh generasi Z di media sosial ini, dan salah satunya pada media sosial Instagram ini tuh cukup merubah keutuhan bahasa Indonesia, di mana bahasa yang digunakan mereka tuh seperti bahasa-bahasa gaul, terus bahasa alay, dan kata lainnya. Nah, melestarikan bahasa Indonesia merupakan aspek yang penting dalam menjaga identitas budaya dan nasional kita. Maka dari itu, artikel ini dibuat untuk menganalisis bagaimana bahasa digital yang digunakan oleh generasi Z dapat mempengaruhi keutuhan penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Karena dengan adanya perubahan ini, menimbulkan pula adanya perubahan sikap secara tidak langsung, sehingga mempengaruhi pula perubahan budaya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini tuh merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan strategi peneliti menggunakan analisis atau mengamati media sosial Instagram. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial Instagram sendiri atau masyarakat yang menggunakan media sosial Instagram, khususnya pada generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang sangat bergantung dengan internet dan tumbuh di lingkungan modern dengan berbagai teknologi yang canggih. Karakteristik dari generasi Z sendiri yaitu manusia yang lahir pada era ini tuh langsung mendapatkan akses internet, teknologi tanpa perlu adanya mengalami perubahan transisi teknologi. Nah, sehingga lebih melek akan teknologi dan lebih berkembang pada akses informasi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, hampir seluruh angkatan generasi Z ini tuh berada pada era globalisasi, di mana keberadaan bahasa Indonesia pada era globalisasi ini tuh sebagai bahasa nasional ini tuh perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Karena semakin lama semakin pudar dan banyak tergantikan oleh bahasa-bahasa gaul atau bahasa digital lainnya. Salah satu media sosial yang sering kali digunakan oleh generasi Z ini tuh salah satunya yaitu media sosial Instagram, di mana pada platform media sosial ini banyak menampilkan berbagai bahasa yang khas, termasuk salah satunya dalam penggunaan singkatan, emoticon atau emoji, kata-kata asing, dan gaya bahasa informal lainnya yang sering digunakan oleh generasi Z pada media sosial Instagram ini. Gaya bahasa yang sering kali digunakan oleh generasi Z biasanya menggunakan bahasa atau kosakata kalimat yang tidak baku seperti singkatan, akronim, bahasa gaul, bahasa alay, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Selanjutnya dapat kita lihat ada contoh penggunaan gaya bahasa digital di media sosial Instagram. Nah, dapat kita lihat di atas sebelah kiri merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang alay pada salah satu akun Instagram. Akun Instagram milik salah satu selebgram yang dimana beliau juga dari angkatan generasi Z ini. Nah, penggunaan bahasa tersebut tuh
banyak penggunaan kata yang diganti dan tidak sesuai dengan keutuhan bahasa Indonesia, sehingga dapat merubah makna yang sesungguhnya. Selain itu juga dalam contoh tersebut ada penggunaan tanda baca yang tidak sesuai ditempatkan pada kalimat sebelumnya. Selanjutnya ada contoh di sebelah kanan atas, itu tuh contoh penggunaan singkatan. Biasanya penulis atau pemilik akun Instagram ini tuh menggunakan kata singkatan untuk mengefisiensikan waktu dalam penulisan. Selanjutnya ada contoh paling bawah, itu tuh merupakan contoh penggunaan dari emoticon dan emoji, dimana biasanya pemilik akun Instagram ini tuh memberikan informasi terkait apa yang dirasakan dan mengekspresikan perasaan penulis gitu pada unggahan di akun media sosial. Selanjutnya ada dampak dari penggunaan gaya bahasa digital generasi Z terhadap keutuhan bahasa Indonesia. Penggunaan gaya bahasa digital generasi Z ini tuh dapat berdampak positif maupun negatif pada keutuhan bahasa Indonesia. Dimana adapun dampak positif dari penggunaan gaya bahasa digital ini tuh seperti meningkatkan kreativitas dan berkomunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing oleh generasi Z dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya dan nasional. Hal ini karena bahasa gaul dan bahasa asing seringkali digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan nasionalisme. Selanjutnya juga ada dapat meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia dan meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Adapun dampak negatif dari penggunaan gaya bahasa digital ini tuh seperti penggunaan kosakata dan konstruksi yang kalimat yang tidak baku dalam gaya bahasa digital pada generasi Z ini tuh menyebabkan bahasa yang tidak baku gitu. Nah, berdampak juga pada menurunnya kualitas bahasa Indonesia, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas bahasa Indonesia. Adapun dampak negatif dari penggunaan gaya bahasa digital ini tuh seperti penggunaan kosakata dan konstruksi kalimat yang tidak baku dalam gaya bahasa digital pada generasi Z ini tuh menyebarkan bahasa yang tidak baku. Nah, hal ini berdampak pada menurunnya kualitas bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing yang tidak familiar dengan penggunaan bahasa Indonesia dapat menimbulkan kurangnya pemahaman bagi generasi-generasi sebelumnya atau bahkan generasi-generasi yang akan datang. Nah, sehingga dapat menghambat komunikasi yang efektif. Selain itu, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, generasi muda ini tuh cenderung lebih menyukai sesuatu yang menuju modern, sehingga budaya lebih menarik gitu dibandingkan budaya-budaya sendiri. Adapun upaya dalam mempertahankan keutuhan bahasa Indonesia di tengah penggunaan gaya bahasa digital generasi Z ini tuh seperti dengan pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan cara yang paling penting, yang paling efektif untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Karena pendidikan bahasa yang berkualitas tuh akan memberikan generasi Z dengan pengetahuan dan keterampilan yang dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu ada kebudayaan, di mana kebudayaan ini tuh dapat menjadi daya tarik pada generasi Z untuk menggunakan bahasa-bahasa Indonesia. Nah, selain itu media pun dapat mempertahankan keutuhan bahasa Indonesia, baik itu media cetak atau bahkan media elektronik sekalipun, karena media ini tuh dapat memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga keutuhan bahasa Indonesia ini juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga keanekaragaman budaya dan mempersatukan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.